Shalom Bapak Ibu terkasih. Orang yang paling kemungkinan melukai Anda adalah orang yang adalah satu rumah dengan Anda, pasangan Anda, keluarga Anda. Dan itu sudah pasti. Kenapa? Karena orang tersebut ada di rumah dan ada bersama dengan Anda setiap hari. Dan saya mau bilang, dalam kehidupan ini ada banyak hal yang bisa terjadi. Itu salah satunya mungkin adalah salah komunikasi, penyampaian yang diterima itu berbeda, dan akibatnya kita sebagai manusia, kita punya hati, kita bisa terganggu. Dan saya teringat dengan firman Tuhan di Matius pasal 6 ayat 14 sampai dengan 15, di mana Tuhan Yesus mengajarkan di dalam doa Bapa kami, kemudian dia akhiri dengan perkataan begini, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di sorga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi Bapak Ibu terkasih, kalau kita merenungkan firman ini adalah sebuah perintah dari Tuhan untuk umatnya, supaya kita ini sadar bahwa kita ini adalah manusia yang berdosa. Kita ini adalah manusia yang bisa melakukan sebuah kesalahan. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu terkasih, Yesus mengajarkan kepada kita tidak ada yang jalan lain kecuali Anda mengampuni kesalahan orang. Dan dikatakan di sini bahwa Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Nah, betapa banyaknya dosa kita setiap hari yang kita lakukan. Kalau kita hari ini tidak memilih untuk mengampuni orang, Bapa di sorga tidak akan mengampuni kita. Bapak Ibu terkasih, di dalam rumah tangga, saya mau berkata begini, itu pernikahan itu bisa langgeng, panjang umur. Yang pertama begini, apabila ketika Anda terjadi sebuah masalah dengan pasangan Anda, itu Anda cepat menyelesaikannya. Sebagian orang memilih untuk tidak mau menyelesaikannya. Sebagian orang memilih lagi untuk menunda penyelesaian tersebut. Makanya apa yang dulu terjadi itu tidak pernah selesai. Justru kemungkinan akan timbul lagi masalah demi masalah yang baru. Dan itu menciptakan sakit hati yang bertumpuk-tumpuk. Dan saya mau berkata, sakit hati bertumpuk-tumpuk kelihatan lucu. Tetapi itu adalah yang terjadi di lapangan seperti begitu. Yang pertama nggak diselesaikan. Karena tidak ada ngomong, tidak apa. Dilanjutkan dengan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Maka dari itu, saya mau berkata begini. Kalau Anda mau pernikahan Anda langgeng, panjang umur, bila ada terjadi masalah apapun, suami istri harus cepat menyelesaikannya bersama. Harus ada ngomong, harus ada komunikasi, harus ada menjelaskan apa yang terjadi, dan kemudian itu diselesaikan untuk saat itu. Nah, yang kedua, apabila Anda ingin pernikahan Anda langgeng, yang kedua adalah memaafkan 70 kali 7 kali. Di Matius pasal 18 ayat 21 dikatakan gini, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ini 70 kali 7 ini adalah sesuatu yang angka yang tidak mungkin besar. Tapi Yesus mengatakan begini, kalau kita berpikir ini adalah sebuah hal yang Yesus ajarkan untuk kasih melampaui batas. Saya ulang, kasih melampaui batas. Artinya kalau orang salah sama kita, Petrus berpikir mungkin 7 kali. 7 kali itu 7 adalah angka sempurna. Mungkin itu sudah begitu. Ya, sehari 7 kali, ya sudah, itu batasnya 7 kali. Tapi Yesus memberikan
perkataan, oh ini nggak ada batasnya. Kamu harus bisa mengampuni, memaafkan orang, itu nggak ada batasnya. Jadi, kalau kita berpikir di dalam rumah tangga itu ada berapa kali sih kesalahan-kesalahan terjadi, dan ada berapa banyak yang bisa terjadi. Itu dalam sehari bisa lebih dari sekali, bisa lebih dari 5 kali dan sebagainya. Tergantung bagaimana Anda mungkin bersinggungan, bergesekan dan sebagainya. Saya mau berkata begini, memaafkan 70 kali 7 itu ada perintah dari Tuhan untuk kita lakukan. Supaya Anda sadar kalau orang berbuat salah, Anda harus memberikan pengampunan. Orang bersalah pada Anda harus bersedia memaafkan. Jangan cuma istilahnya dalam arti berpikir, oh kemarin dia sudah berbuat salah, sekarang berbuat lagi. Oh saya tidak akan memaafkan dia dan sebagainya. Oh enggak, Yesus berkata, kita harus bisa mengampuni 70 kali 7 kali. Dan ini membuktikan bahwa Tuhan punya perkataan ini, kita harus bisa mengampuni tanpa batas. Itu yang Yesus ajarkan. Yang ketiga, begini, Bapak Ibu terkasih, jangan menyimpan kesalahan orang lain. Banyak orang itu sakit hati karena terlalu banyak yang dia simpan. Banyak orang itu mengalami kekecewaan berat, kepahitan, karena terlalu banyak kesalahan-kesalahan pasangannya, kesalahan orang lain, itu dia simpan. Dan saya mau berkata begini, kalau Anda mengambil keputusan, nomor 2 tadi, mengampuni, memaafkan, itu artinya Anda harus bisa melupakan kesalahannya orang tersebut. Dan kemudian membuka lembaran baru yang kosong, yang tidak ada tulisan bahwa orang tersebut dulu pernah curangi Anda, telah mengkhianati Anda, pernah menipu Anda dan sebagainya. Itu semua dilupakan. Buka lembaran baru. Bapak Ibu terkasih, kalau Anda hidup dalam rumah tangga Anda dan pernikahan Anda tidak bisa begini, maka saya akan bilang pernikahan Anda di ujung tanduk. Anda akan bercerai. Kenapa? Karena kamu nggak akan tahan. Tuhan mengajarkan kepada kita, jangan menyimpan kesalahan orang lain. Jangan kesalahan-kesalahan orang tersebut kamu ambil, kamu pikul. Itu nggak ada gunanya. Justru saya mau berkata begini, kita kalau ada hal-hal begitu, kita harus bisa memilih untuk membuang itu semua kepahitan, kekecewaan, dan kebencian. Kalau Anda tidak bilang, aku nggak bisa. Sebenarnya bukan kamu nggak bisa, atau Bapak Ibu nggak bisa. Anda yang harus memilih untuk bisa. Karena itu ada sebuah pilihan. Maka dari itu, sebuah pilihan yang bijaksana adalah jangan pernah menyimpan sampah itu dalam hidupmu, yaitu kesalahan-kesalahan orang lain. Itu nggak ada gunanya. Itu justru akan membuat Anda sakit migrain, stroke. Saya banyak melihat jemaat-jemaat yang kena sakit begitu. Rata-rata itu ada akar pahitnya. Nah, saya melihat juga orang sakit kanker. Itu juga salah satunya penyebabnya sakit hati. Dan saya mau berkata, buat apa kita pelihara itu penyakit dalam tubuh kita? Yaitu menyimpan kesalahan orang lain. Benci, pahit, kecewa, itu disimpan. Jangan disimpan, itu harus dibuang. Itu serahkan sama Tuhan. Jangan kita ambil itu semua, itu sampah nggak berguna itu, buang itu semua. Saya percaya yang Tuhan mau ada dalam hati kita adalah damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan. Sehingga ketika Anda berhadapan muka dengan orang, hidupmu itu dipenuhi dengan sukacita. Lihat saja Bapak Ibu terkasih, ketika jemaat-jemaat yang mengalami kepahitan, ketika dia maju ke depan, dia minta didoakan atalkol. Ketika kita tumpang tangan, kita bilang, kamu harus mengambil keputusan untuk melepaskan kepahitan ini semua. Kamu harus bisa mengampuni. Setelah dia mengambil keputusan itu, setelah doa, itu di dalam alam roh dia berubah. Di dalam diri dia berubah. Mukanya juga berbeda. Oleh sebab itu saya mau berkata begini, Bapak Ibu terkasih. Kita harus sadar bahwa kalau kita menyimpan racun dalam hati kita, itu akan mengakibatkan racun itu menyebar dan bisa membunuh kita. Itu sangat berbahaya Bapak Ibu terkasih.
Saya menyarankan Bapak Ibu terkasih untuk jangan pernah simpan itu semua hal buruk itu. Segera ambil keputusan untuk mengampuni dan melupakan. Itu adalah sebuah pilihan tepat. Dengan melakukan itu, Bapak Ibu terkasih, hidup Anda akan damai. Bapak Ibu terkasih juga tidak tahu kan, kalau ketika Anda memilih untuk taat pada firman Tuhan, yaitu mengampuni, berkat-berkat yang tertahan itu akan dilepaskan ke dalam beribadah Anda. Dan kalau Bapak Ibu terkasih sudah tahu ini semua, Bapak Ibu terkasih akan lebih mau cepat untuk melepaskan pengampunan pada orang bersalah sama Bapak Ibu terkasih, termasuk pasangan Anda. Karena tadi saya sudah bilang bahwa yang sangat kemungkinan melukai Anda adalah pasangan Anda. Bapak Ibu terkasih, percaya sama Tuhan, lakukan firman Tuhan. Hidup kita pasti akan baik-baik saja. Tuhan Yesus kiranya memberkati Bapak Ibu terkasih. Haleluya. Amin.